kembali lagi membahas mengenai isu yang hari ini terjadi di Jambi nih, soal beberapa kasus yang mulai banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini. Keresahan ya, ingat di underline garis bawahi keresahan. Ya, keresahan di masyarakat. Salah satunya nih munculnya kaum-kaum LGBT, kemudian persoalan ada penyimpangan tadi. Penyimpangan apa tuh? Penyimpangan apa kok ya intinya? Oke. Nah, mungkin dari sudut pandang Lubuk Puan sendiri melihat adanya seperti ini. Jika kita memang awalnya secara sadar berbicara tentang kesetaraan dan keadilan, aku rasa ya memang kita tidak harus perlu mengkotak-kotakan kayak dia gendernya apa, orientasi seksualnya apa ya, kayak gitu. Jadi tidak usah melabeli diri dengan oh ya kita mendukung keadilan dan kesetaraan, tapi ketika kelompok marginal muncul, kelompok yang apa ya, kelompok yang tidak banyak gitulah mayoritasnya, jadi mereka diserang kayak gitu, diserang, di farming melalui bantuan dari media kayak gitu. Jadi kalau dari Lubuk Puan sendiri memandang, ya udah kita secara general nggak usah terlalu fokus mengurusi orientasi seksual seseorang kalau pikiran kita sendiri masih belok dan masih menormalisasi yang namanya kekerasan seksual, entah itu dalam bentuk verbal terutama yang paling banyak kita temui sehari-hari ya, dan juga bentuk fisikal, secara fisik seperti itu. Mulailah kita kayak memupuk empati. Ini aku mau disclaimer dulu ya, bukan berarti Lubuk Puan ya udah oke, silakan boleh teman-teman kayak terserah nih mau kayak gimana, enggak. Tapi coba kita melihat mereka sebagai manusia, memang mereka sebagai manusia, dan sesuai juga dengan slogan negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Balik kan lagi esensinya ke sana. Dan untuk teman-teman yang queer tadi, mereka memang selalu terpinggirkan oleh norma-norma, terutama ayat-ayat agama yang ada. Itu memang itu senjata yang menyerang mereka seperti itu. Tapi coba kita balik lagi melihat agama yang penuh dengan welas asih, yang bagaimana memanusiakan manusia. Setidaknya kalau ini secara aku pribadi ya, ingat Sobat Jejak Budaya, ini secara aku pribadi, kayak contoh kasusnya seperti gini, banyak sekali kita lihat teman-teman gay, lesbian, segala macam. Atau contoh kasusnya kemarin yang booming itu ada teman-teman yang orientasinya lain yang jadi tersangka ya, gay, di salah satu instansi yang di Provinsi Jambi, dan dia ada korban di sana. Nah sebenarnya yang tidak boleh itu seperti itu, termasuk juga kita yang normal, tidak bisa kayak pelecehan, kekerasan itu dinormalisasi apapun orientasi seksualnya. Seperti itu. Yang harus digarisbawahi, kita tidak membenarkan, aku ya khususnya tidak membenarkan apa yang mereka lakukan ke orang lain gitu, yang menimbulkan korban. Tapi terserah apapun orientasi seksualnya, itu hak mereka sebagai manusia. Mereka berhak merasakan cinta, mereka berhak merasakan kasih sayang, seperti itu. Tapi jika mereka bisa menjaga moral mereka, apapun jenis orientasinya, jangan sampai menimbulkan korban. Termasuk kayak kita yang ada di sini, mungkin bisa kita sebut ya udah oke, orientasi seksual kita straight ya, normal gitu. Ya udah, kita membatasi diri, oke, kita nggak boleh melakukan pelecehan, apalagi kekerasan seksual seperti itu. Nah ini memang urusan seks itu urusan pribadi lah ya. Tapi orientasi, lebih ke ya, orientasi yang pribadi lah, tapi jangan sampai ada korban tadi kan, karena itu yang membuat keresahan muncul. Terlepas apapun itu gendernya, itu bisa jadi pelaku ataupun jadi korban. Karena pelecehan pertama kali itu dimulai bahkan sebelum dari tangan kita bertindak dan mulut kita bertindak, tapi dari pikiran. Ketika kita sudah memikirkan suatu hal, kayak dari mata kita, pandangan kita sudah menelanjangi siapa yang kita lihat di depan, itu kita udah jadi pelakuin pelecehan seperti itu. Saya dikerubungi asap nih. Nah,
Mbak ini kan juga seorang sarjana arkeologi nih. Lulusan arkeologi. Iya. Kita sudah sepakat uci. Uci, oh iya. Oke. Aku bentuk penghargaan Mbak ya tadi. Cuma kalau Mbak ini tidak setuju ya sudah. Oke, nggak masalah, bebas. Seorang lulusan arkeologi. Mhm. Apa hubungannya arkeologi dengan gender, dengan apa ya, perjuangan perempuan? Sebenarnya itu berkaitan erat sekali terhadap apa yang kita lihat, yang kita rasakan pada hari ini. Bapak ngantuk terus, ya diminum kopinya Pak. Wah iya. Ini kopi dari Ini- mana sih? Ini kopi dari es kopi Ancua nih. Itu Sudah varian apa habis. ya? Ini kopi alami, tapi ini memang bisa nih meredakan ngantuk. Oke, jadi boleh diminum dulu biar nggak nguap-nguap Masuk. kita ngobrolnya. Wih, luar biasa kopi Ancua ini. Gitu. Ya, lanjut. Jadi, silakan. jadi memang keterkaitan antara arkeologi dan gender ini sangat erat karena memang mungkin di Indonesia mungkin baru belakangan ini ya atau beberapa tahun silam dibahas terkait pembahasan arkeologi gender karena yang kita tahu saat ini apalagi kalian ya kita di masa kuliah yang terpatri hanya oke prasejarah, klasik, kolonial, Islam, cuman itu. Tapi ternyata ada lagi yang lain pecahannya dan itu yang tidak terlihat salah satunya ada di arkeologi gender. Apalagi sekarang yang sangat membahayakan itu kita lihat muncul narasi ataupun isu akan ada penulisan ulang sejarah. Itu akan berpotensi kayak itu sangat berbahaya sekali gitu. Kayak apa ya, kalau saya lihat itu dari sistem yang ada, negara itu seolah-olah berusaha untuk menghapus ingatan kolektif terhadap ketimpangan ataupun ketidaksetaraan ataupun penindasan yang ada pada zaman tersebut. Seperti itu. Ini kan ya mungkin kasusnya juga sudah heboh kan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan oleh Kemenbud Iya. yang mau menghapuskan beberapa sejarah masa lalu, terutama mungkin yang kasus-kasus yang dianggap sensitif, Iya. seperti pemerkosaan tahun 98, Iya. itu mau dihilangkan. Dan hanya dikatakan mirisnya itu sebagai rumor kemarin. Dan itu yang ngomong Menteri Kebudayaannya langsung ya. Itu hanya rumor karena apa? Tidak ada bukti segala macam seperti itu. Jadi itu menunjukkan sistem yang ada di negara kita ini itu mereka gagal melindungi masyarakatnya, tapi melainkan malah mereka turut mempolitisasi kebenaran yang ada demi membangun narasi yang lebih bersih, dominan, dan pastinya patriarkal. Seperti itu. Gitu. Dan juga sorry aku potong. Sorry, lanjut. Dan juga terutama untuk korban pemerkosaan ya, ini konteksnya karena tragedi 98 kita berbicara tentang teman-teman korban pemerkosaan. Kayak teman-teman itu mereka masih selalu diragukan, mereka selalu masih dipertanyakan. Jadi aku rasa mereka tidak hanya diperkosa sekali, tapi mereka diperkosa kembali lagi berkali-kali ketika ada orang yang meragukan, ketika ada orang yang mempertanyakan. Seperti itu, karena yang kita lihat sistem di negara kita ini untuk korban ya, terutama itu harus ada sesuatu data yang rinci untuk itu bisa dianggap sah dan valid. Jadi tidak hanya disebut sebagai rumor, itu masih harus ada datanya gitu biar sah dan valid. Jadi mereka masih mengukur kita dengan entah itu nada tangis yang panjang, laporan narasi yang panjang, atau bahkan yang paling menjijikan dan memuakkan itu buat aku tuh kayak ditanya, kamu pakai baju apa sih? Kamu kenapa nggak teriak? Kayak gitu loh. Jadi aku masih melihat teman-teman diperlakukan seperti itu. Mungkin aku tidak hidup di tahun 98, oke kayaknya aku udah lahir ya. Mungkin baru belajar lari kayak waktu itu. Mungkin aku tidak merasakan sepenuhnya apa yang teman-teman rasakan pada waktu itu. Namun aku tumbuh di dunia yang hingga detik ini aku masih melihat
sistem yang dimana teman-teman masih dibungkam, teman-teman masih di apa ya sih, represivitas itu masih ada, teman-teman masih diragukan seperti itu. Dan aku masih tumbuh di dunia yang seperti itu. Jadi ketika orang nanya apa sih kalian ngeributin kasus itu segala macam, dan jika negara masih enggan menerima pernyataan tersebut bahwa tragedi 98 masih dikatakan sebagai rumor, kami teman-teman akar rumput terutama ya, kami dari komunitas Lubukuan, biarkan kamilah yang selalu menjaga nyala api kebenaran seperti itu. Nah, ini Oke. sekarang ada pertanyaan nih dari followers itu. Wow, Ada yang nanya? Ada yang nanyo antusias ya sobat Antusias. jejak budaya. Luar biasa. dari followers Instagram Oke. dari @rofisurya. Wah, siapa tuh? Kayaknya kawan gitu lah ini. Tidak jauh-jauh. Pertanyaannya tuh bagaimana cara mempertahankan kebudayaan materialisme di tengah gempuran semangat patriotisme di kampung halaman sendiri. Apakah feminisme akan selalu menjadi bahan tontonan dan jualan sebuah keilmuan untuk mendapatkan perhatian publik setempat? Serta seberapa persen peluang untuk bisa kembali ke dimensi feminisme di wilayah dataran tinggi Jambi? Matur nuwun. Sami-sami. Panjang ya Panjang pertanyaannya. pertanyaan Kayaknya Bapak podcast ini. kita ini 2 hari baru selesai untuk mengurai jawaban dari. Berat pertanyaannya. Oke, jadi mungkin adalah keterkaitannya dengan judul kita hari ini, bagian dari emansipasi. Memang belakangan ini, dewasa ini, memang kita hanya mengatakan emansipasi saat ini nih hanya sebagai suatu simbol, sebagai simbolik dari keterlepasan kita dari masa lalu. Jadi kayak kita seringlah menyebut tokoh emansipasi ya namanya, lalu mengutip quotes-nya, atau bahkan kita memasang muka beliau di entah itu di papan reklame ataupun sosial media. Mungkin contoh terdekat kita saja dari Raden Ajeng Kartini, seperti itu. Cuman untuk saat ini, apakah memang kita benar-benar memaknai yang namanya emansipasi? Nah, dari situ bisa kita lihat, oke, kita bawa lagi ke dimensi sekarang. Mungkin bisa kita lihat keterwakilan perempuan di muka publik, contohnya di sistem pemerintahan, itu mungkin kita lihat bisa cukup banyak lah. Mereka mengisi kursi-kursi yang ada. Namun dari keterwakilan mereka, apakah mereka benar-benar memegang kontrol seutuhnya terhadap sistem yang ada nih? Karena di kita ini untuk representasi dari patriarki ini memang sangatlah hegemonik sekali di masyarakat ya. Sementara memang paham feminisme ini malah menimbulkan polemik gitu, karena perempuan yang bersuara itu dianggap sebagai suatu ancaman di dunia patriarki seperti itu. Dan keberkaitannya dengan dunia sekarang itu bisa dilihat dari, sebenarnya ini nyambung ya antara arkeologi dan zaman sekarang, karena data arkeologis itu banyak sekali ditulis berdasarkan pandangan androsentris atau dari sudut pandang penulis laki-laki, sehingga disebutkanlah contohnya nih ya, yang paling kita sering lihat, apalagi kita dapat mata kuliah prasejarah, oke, laki-lakinya pergi berburu, perempuannya urusan domestik seperti menjaga anak atau berburu di sekitar rumah, menanam ya, seperti itu, meramu ataupun menghias tempat tinggal mereka, selalu dikatakan seperti itu. Namun belakangan ini dari literatur yang aku baca, itu ada satu buku yang sangat menarik sekali. Itu memang membedah tentang stereotip pembagian kerja, division of labor, dari perempuan dan juga laki-laki. Itu judul bukunya Lady Sapiens, Breaking Through Stereotypes About Women in Prehistoric Era. Itu ada beberapa penulis, salah satunya ada Thomas Jennifer DKK lah kalau di buku gitu kan. Jadi ada beberapa penulis yang terlibat, jadi mereka membedah stereotip itu dari berdasarkan penelitian mereka terkait division of labor atau pembagian kerja yang ada. Dan itu sungguh mencengangkan karena pada saat itu tubuh di masa Paleolitik terutama ya, Paleolitik prasejarah bukan Bapak ya, di masa Paleolitik tubuh perempuan pada saat itu sama besarnya dengan atlet kita pada saat hari ini ternyata.
Dan memang untuk masalah pembedahan terkait arkeologi gender ini memang sangatlah terbatas informasinya. Namun ada beberapa arkeolog yang memang mereka mendalami hal tersebut. Contohnya ada, kalau tidak salah itu ada Joan Gero kalau tidak salah itu. Mereka dia membahas tentang, mengulik tentang arkeologi gender itu berdasarkan keterlibatan perempuan pada saat itu dan bagaimana dia bisa menghasilkan budaya. Dan lalu ada yang fokusnya juga di daerah Timur Tengah, beberapa arkeolog. Belakangan ini sudah banyak literatur yang muncul untuk membedah stereotip pembagian kerja antara perempuan dan juga laki-laki. Dan apa yang kita rasakan saat ini pada saat penulisan sejarah yang androsentris tadi, yaitu adanya budaya patriarki yang mengakar, sehingga sangat sulit sekali bagaimana caranya kita bisa apa tadi di pertanyaan, menahan atau apa terkait budaya matrilineal tadi, terkait itu entah mempertahankan kebudayaan matrilineal. Karena yang memang sudah ditanam dari sejarah itu memang dari segi penulisan androsentris. Di Indonesia contohnya sudah ada beberapa praktisi akademisi ya yang berkonsentrasi di arkeologi gender, contohnya di Universitas Gadjah Mada. Itu memang ada beberapa akademisi yang konsentrasinya di sana dan memang membedah stereotip itu. Jadi sekarang ini arkeologi mempunyai dimensi ataupun pandangan yang baru. Jadi kita tidak hanya terpaku terhadap artefak yang ada, namun lebih jauh lagi dari situ. Seperti itu. Itu menarik. Dan sebenarnya untuk literatur terkait division of labor ini, memang literasi kita terkait arkeologi gender itu banyak rata-rata dari luar dan terutama dari ini ya, Perancis. Jadi banyak tulisannya itu disadur ke terjemahan bahasa Inggris. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi agak sulit gitu. Jadi memang kita harus mempelajarinya pelan-pelan gitu. Ini cabang ilmu baru ya di dunia arkeologi. Iya. Perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu kan semakin, perkembangan dunia kita kan semakin dinamis ya, terhadap apalagi digital dan juga pandangan seperti itu. Jadi banyak ilmu-ilmu baru. Mungkin pertanyaan selanjutnya tuh, apakah feminisme akan selalu menjadi bahan tontonan dan jualan sebuah keilmuan untuk mendapatkan perhatian publik? Aku rasa enggak ya. Kalau memang budaya patriarki itu udah nggak ada lagi. Tapi memang karena kita lihat budaya patriarki yang selalu mendominasi, yang selalu merajai budaya kita ini, di mana laki-laki lebih dominan gitu. Selagi budaya itu masih ada, aku rasa gerakan feminisme terutama untuk Lubuk Puan sendiri secara interseksional ya, secara keseluruhan akan terus ada. Dan kami akan tetap terus marah-marah untuk memperjuangkan hak kami, karena yang harus kita tahu juga, korban patriarki ini tidak hanya perempuan. Yang dirugikan bukan cuma kaum perempuan, tapi juga laki-laki, seperti toksik maskulinitas yang muncul. Laki-laki harus dituntut mencari nafkah di Indonesia ya. Tidak di Indonesia boleh menangis, ya. Laki-laki tidak boleh menangis. Mungkin sobat jejak budaya yang laki-laki merasakan hal tersebut, dan ketika laki-laki mereka merasa down, merasa sedih, ketika ingin bercerita kepada teman sesama laki, baperan kau nih, kita jantan, tapi dia butuh untuk bercerita. Dan jangan salah teman-teman, di dunia tingkat paling tinggi untuk mengakhiri hidup itu ada di laki-laki, seperti itu. Gitu. Jadi untuk feminisme ini bukan hanya sekedar untuk jualan ya, tapi karena juga budaya patriarki ini masih ada, selama itu pula kami masih memperjuangkan hak-hak kami, hak-hak teman-teman selain perempuan, hak teman-teman marginal lainnya. Gitu. yang berjuang bukan cuma perempuan Iya. di sini, semua orang. Sekalipun itu sampai mati ya, kita memperjuangkan. Karena di Indonesia ini kita belum meninggal, berarti itu belum benar gitu. Nunggu udah ada seseorang yang meninggal, ada orang yang hilang, oh iya berarti yang diomongin dia nih benar nih, gitu. Atau ada kayaknya aku harus bicara tentang ini nih, nah itu oke. Karena aku merasakan ini, berarti dia harus menjadi korban dulu, baru dia mulai berani bersuara. Karena yang aku lihat banyak teman-teman yang sangat berprivilege di sosial media,
followernya banyak, engagementnya banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan situasi dengan baik gitu. Ibaratnya menjadi masyarakat yang tone deaf atau tidak peka dengan lingkungan sekitar, isu sekitar, entah itu isu lingkungan, apalagi isu yang sangat tidak seksi ini ya, tentang kesetaraan gender yang dianggap basi banget. Ya udah sih kan tidak berimpact ke aku, tapi pelan-pelan secara mereka sadari isu tersebut bakal terasa ada dibawa nanti di meja makan mereka. Seperti itu, mulai dari dampak efisiensi ya, pemotongan anggaran, pajak yang naik, terus tuh krisis iklim. Oke lah, dia saat ini masih fine-fine aja, tapi ketika dia menikah lalu memutuskan untuk mempunyai keturunan, dampaknya nanti apa? Kayak gitu. Kayak sekarang aja banyak orang, sebenarnya aku ngeri ya, tapi itu pilihan masing-masing individu gitu untuk, kalau aku lihat kayak menikah apalagi mempunyai anak di ekonomi yang sekarang ini yang kita lihat dan juga lingkungan yang saat ini tuh, kalau bagi aku pribadi ini ya, itu sangat mengerikan sekali guys gitu. Nah, serta berapa persen peluang untuk bisa kembali ke dimensi feminisme di wilayah dataran tinggi Jambi? Nah, spesifik nih, dataran tinggi Jambi. Ini jadi satu orang nanya 7 pertanyaan. Tiga. Oke. Berapa persen kira-kira? Berapa persennya itu Dan ini kalau terlalu spesifik di dataran tinggi Jambi. iya, oke. Apakah beliau sudah melakukan akumulasi di dataran Survei tinggi BPS Jambi? sudah belum nih? Iya, ini masih jadi tanda kutip juga ini. Beberapa persennya itu aku bisa menjamin itu di 0, karena kesetaraan gender tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kesetaraan dalam dunia domestik. Seperti itu. Yang seperti kita lihat di masyarakat kita kebanyakan, dari urusan domestik pun perempuan masih belum bisa merdeka dari pembagian kerja di rumah. Jadi sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Namun kita akan tetap selalu berusaha. Sulit kan bukan berarti tidak bisa. Iya, betul. Tapi perlu perjuangan lebih panjang. Ya, perjuangan yang lebih lah ya. Nah, mungkin untuk closing statement nih dari Lubuk Puan sendiri nih, mungkin boleh disampaikan. Ini kan bisa dibilang di masyarakat atau di umum ini kan banyak persoalan-persoalan seperti itu. Barangkali Lubuk Puan punya tempat untuk konsultasi, konseling lah untuk kawan-kawan ini, gimana sih caranya? Oke. Ini kita sudah berada di akhir acara. Iya. Gak usah terlalu lama, kan kita nonton bosan. Oke, berhubung kita sudah di akhir acara, mungkin aku pengen mengkonklusikan ya kesimpulan kita, pembicaraan kita pada hari ini sesuai dengan judul kita, emansipasi warung kopi. Jadi yang pengen aku tegaskan lagi di sini secara pribadi dan juga mewakili dari komunitas Lubuk Puan, bahwa sekarang emansipasi itu udah tidak melulu lagi soal perempuan yang harus sama kuat dengan laki-laki, yang harus pangkatnya sama dengan laki-laki, yang bisa bicara di depan forum gitu. Bukan lagi persoalan itu, tapi bagaimana kita bisa keluar dari keterbatasan dan dari dominasi yang mengkungkung kita, yang selalu mereduksi pergerakan kita seperti itu. Gitu loh. Dan karena memang kan sering disalahartikan ya, gerakan feminisme ini kayak, oh ya pengen setara sama laki-laki, maksudnya itu oh ya udah bisa nggak angkat galon. Enggak, itu namanya cacat logika, itu kecacatan dalam berpikir, Logical fallacy. logical fallacy itu dungu jatuhnya ya cara berpikirnya. Kalau Bisa, ya. kalau seperti itu, maksudnya setara itu apakah kita perempuan bisa mendapatkan kesempatan kerja yang sama dan upah kerja yang sama juga setara dengan laki-laki, seperti itu gitu loh. Dan untuk teman-teman sobat budaya di luar sana, kami komunitas Lubuk Puan sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin bergabung, ataupun yang ingin sharing, ataupun yang ingin melakukan pengaduan. Kami sangat terbuka, bisa melalui DM ataupun bisa bertemu kita secara langsung. Jangan segan-segan, karena kerahasiaan identitas korban itu nomor 1.
Privacy dilindungi ya. Privacy dilindungi, dan bagi aku itu juga berlaku ya bagi beberapa kanal pengaduan yang lain segala macam, seperti itu cara memperlakukan korban gitu. Privasi hak mereka pasti dilindungi, keamanan seperti itu. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bergabung, boleh juga pokoknya DM pesan kami di Instagram itu selalu terbuka untuk apapun, sekalipun itu untuk kritik dan juga saran. Kita tidak anti kritik ya kayak pemerintah. Dan itu pasti akan dilihat ya sama admin ya. Iya, admin selalu ngecek Standby terus. 24 jam. Iya, Semangat admin. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? kayaknya itu aja yang aku himbau, kayak terkhususnya ini untuk semua ya. Terutama pembahasan kita tadi masalah queer phobia atau anti LGBT tadi, kita berhentilah ngurus orientasi seksual orang lain. Coba kita lebih lagi aware terhadap apa yang kita bicarakan di tongkrongan kita, jangan menjadi orang yang munafik. Kayak kita bisa bebas berbicara terkait open BO, tadi kan bicara tentang oh iya nyepong segala macam, perihal mimpi basah segala macam. Tapi bisa tidak kita bisa mengarahkan itu ke omongan yang lebih oh ya ini bagian dari pendidikan seks kayak gitu. Memang awalnya terasa canggung, tapi memang harus dari kita sendiri yang harus membiasakan. Seperti itu. Setidaknya dimulai dari diri kita sendiri secara pandangan, karena kekerasan seksual ataupun pelecehan ya terutama itu di awal mulanya itu dari pikiran kita, dari pikiran pelaku seperti itu. Karena pelaku di sini tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya malam ini. Sangat seru ya. Enggak, tadi kan biasanya kita mulai sore tadi ya. Sore ya. Tiba-tiba Sampai malam gitu. Ini sudah 24 jam. Iya. Udahlah, kita tutup podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada ngimbau kayak jangan lupa like, comment, Nah, nggak subscribe. usah, kami tak perlu itu. Astagfirullahaladzim.